Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan soal kuis perpajakan 1 pertemuan ke-6 untuk kelas yang gue ajar ya, kelas 438 dan 445. Oke. Kita lihat guys di sini di bawah ini yang bukan merupakan penghasilan yang termasuk non objek pajak adalah hibah yang diberikan oleh customer wajib pajak. Ini objek pajak ya guys. Kenapa dia objek pajak? Karena dia diberikan oleh customer wajib pajak. Jadi diberikan oleh orang yang orang yang memiliki hubungan usaha dengan wajib pajak. Klaim asuransi beasiswa ini dia non objek pajak. Warisan yang diberikan oleh kakek wajib pajak, warisan ya, dia non objek pajak. Dan yang terakhir adalah pembagian laba dari CV Maju Sentosa Modal tidak terbagi atas lembar saham. Nah ini juga non objek pajak, sehingga jawabannya adalah A guys. Yang kedua di bawah ini yang merupakan penghasilan yang harus dipertimbangkan dalam menghitung penghasilan tidak teratur. Untuk menghitung PPh saldo untuk tahun pajak berikutnya adalah ya yang merupakan penghasilan yang tidak teratur ya guys. Laba penjualan tanah ini enggak ya guys, karena ini final ya. Penghasilan bunga pinjaman. Ini teratur guys, selagi pinjamannya belum dilunasi ya. Kemudian yang ketiga adalah laba penjualan perhiasan. Nah ini ketika perhiasannya itu udah dijual, berarti tahun depan itu perhiasannya sudah tidak ada lagi, maka dia harus dikeluarkan. Berarti jawabannya C ya. Sedangkan yang D ini final juga, dividen dari perseroan terbatas. Berarti jawabannya adalah C. Pertanyaan ketiga di bawah ini yang merupakan objek pajak yang bersifat non final bagi orang pribadi adalah, jawabannya adalah non final bagi orang pribadi. Yang merupakan ya non final bagi orang pribadi. Dividen dari PT Bumi Jaya tidak masuk bursa. Ini final guys. Iuran jaminan kecelakaan kerja dibayarkan. Nah ini dia non final ya guys, non final, penghasilan non final. Yang C adalah final. Jadi salah semua ya, salah. Oke. 4. Jika penghasilan neto adalah 350 600 200 dan status PTKP dan TK2, maka PPh utang adalah, nah ini penghasilan neto 350 600 200 ya. 350 600 200 kita kurangi dengan PTKP TK2, berarti berapa tuh guys? 54 tambah 9 ya. Karena TK 54, 2 ini 9. Berarti 63 juta. Berarti hasilnya adalah 350. Coba kita hitung 350 600 200 dikurangi 63 juta. Hasilnya adalah 287 600 200. Nah, tetapi ini karena ada 200 di sini guys, berarti harus dibulatkan ya ke bawah. Berarti 287 600 ribu. Nah, coba kita hitung ya. 5% dikali 50 juta 7.500.000. 15% dari 200 juta 30 juta. Dan terakhir adalah 25% dari 37.600.000 gitu ya. 37.600 dikali 0,25 9.400.000. Berarti 39 tambah 2 41.900.000. Ini salah ya guys, karena ada 50-nya. Ini salah. Berarti jawabnya salah semua. Gitu ya guys. Oke, selanjutnya dalam form SPT 1770S, jika wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito dari Bank ANZ, Bank New Zealand, bank di New Zealand ya, maka penghasilan tersebut harus ditulis dengan di bagian penghasilan non final nggak ada ya guys di sana, penghasilan yang dikatakan PPh final juga nggak ada, tidak termasuk wajib pajak juga tidak ya. Kenapa tidak final guys? Karena ini depositonya bukan dari bank dalam negeri. Ketika depositonya itu dari bank dalam negeri, maka dia menjadi objek final. Tetapi ketika depositonya bukan dari objek yang di dalam negeri, makanya bukan dari bank di dalam negeri, maka dia akan menjadi non final. Nah, non final masuknya di mana? Dia masuknya di lembar utama, guys. Jadi ada di lembar utama itu tulisannya adalah
penghasilan dari luar negeri. Seperti itu ya. Jadi tidak ada di penghasilan lainnya, non final nggak ada juga, penghasilan dikenakan PPh final juga tidak ada, penghasilan tidak termasuk ojek pajak juga tidak, tapi dia adanya di penghasilan di kolom khusus penghasilan dari luar negeri. Jadi jawabannya adalah D, salah semua. Oke, nomor 6. Berapa PPh terutang istri? Nah, kita lihat ya. Penghasilan neto suami 200, neto istri 300, berarti 500 juta ya, guys. Penghasilan neto gabungan. Jumlah tabungan 3, berarti KI 3. Ini adalah 54 108 tambah 18, 126 juta. Ya. Berarti 500 dikurangi 126. Jawabannya adalah 374 juta. Nah, PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta ya. 2,5 juta. 15% dari 200 juta 30 juta. Kemudian 25% dikali 124 juta ya, guys. $31 juta. Nah, ini adalah 63 juta 500.000. Ya. Nah, kemudian PPh terutang istri berarti 63.500 ini kita kalikan dengan 300 per 200 ya, berarti 3 per 5. Jawabannya adalah 63.500 dikali 3 per 5. 38.100.000. Jawabannya adalah A. Oke, kemudian nomor 7. PPh terutang adalah 65 juta. Pajak yang telah dipotong terbayar pada tahun berjalan adalah ini. Maka PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya adalah, nah kita lihat ya. Cara menghitung PPh 25 itu kan PPh terutang dari penghasilan yang teratur ya. Tentu ini teratur semua karena tidak ada keterangan. Dikurangi dengan PPh potput yang sifatnya potput dibagi 12. Nah, jadi gimana nih? Berarti 65 juta gitu ya. Dikurangi pasal 23 3 juta, dikurangi pasal 21 3 juta. Pasal 4E2 nggak masuk ya guys karena dia final, dikurangi pasal 24 2 juta. Pasal 25 nggak masuk karena pasal 25 itu bukan potput. Dibagi 12. Berarti 65 dikurangi 3 dikurangi 3 kurangi 2. 57 bagi 12. Nah, jawabannya adalah 57 bagi 12. 4.750.000. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nomor 8. Pak Tono dan Bu Ani pernah menikah, namun telah bercerai berdasarkan putusan hakim. Mereka mempunyai 3 orang anak, 2 tinggal bersama Bu Ani dan 1 tinggal bersama Pak Tono. Penghasilan neto Pak Tono adalah 200, Bu Ani 180. Maka PPh terutang Ibu Ani adalah, nah berarti penghasilan neto gabungan sorry. Ini kan HB ya guys. Ini statusnya adalah HB, hidup berpisah, artinya cerai. Nah, kalau HB dia tidak digabung dulu seperti PH dan MT tidak, tapi ya udah dihitung sendiri-sendiri. Nah, di sini berarti kan penghasilan netonya Bu Ani ada 180 juta. Ini kita kurangi dengan PTKP-nya si Ani. PTKP-nya Ani berapa? Di sini kan 2 tinggal bersama Ibu Ani. Berarti TK 2. Kenapa TK? Karena dia sudah cerai, guys. Jadi TK 2. Nah, berapa tuh TK 2? 54 tambah 4,5 tambah 4,5 tambah 4,5 kan gitu. 67.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 112.500.000 kan gitu. Kemudian PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta ya, 2.500.000. Kemudian 15% dikali 62.500. 9.375 juta. Jadi jawabannya adalah 9.375 ditambah 2.500. 11.875.000. Ya, jadi jawabannya adalah B.
11.875.000. Oke, kemudian sorry guys. Ini salah ya. TK2 bukan 67,5 ya guys, tapi nanti kita TK2 itu 63, 180 min 63. Jadi ini salah ya, sorry. Ini penghasilan kena pajaknya berarti 117 juta. Ini salah ya. Nah, kalau 117 berarti 5% dari 50 juta itu 2.500.000. Kemudian 15% dikali 67 juta. $10.050.000. Nah, jawabannya ada 12.550.000. Nah, ini guys. 12.550.000. Jadi jawabannya bukan B tapi A. Sorry guys, salah ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 9. Di bawah ini yang dikenakan PPh pemotongan yang bersifat non final adalah D salah coba. Honorarium yang diterima ASN atas kegiatan rapat pembahasan rencana kerja work from home Kementerian Pendidikan RI. Ini final ya guys. Ya, honorarium dari beban APBN APBD dibayarkan kepada PNS TNI Polri. B. Hadiah penghargaan Best Brand. Ini non final. Sewa ruko final. Berarti B jawabannya ya. Kemudian nomor 10 di bawah yang merupakan ini penghargaan ya guys, karena ya kalau dia hadiahnya undian baru final. Nomor 10 di bawah yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah Mr. Matsushuka, WN Jepang, bekerja sebagai manajer operasional cabang Bank Mitsubishi di Indonesia. Dia adalah subjek pajak dalam negeri guys. Kenapa? Karena dia manajer operasional pasti lebih dari 183 hari dong. Ya, dan dia seenggaknya berarti dia berniat untuk, kalau misalnya tidak lebih dari 183 hari, tapi karena dia sudah jadi manajer, berarti dia berniat untuk berada di Indonesia lebih dari 183 hari karena dia menjadi pegawai tetap di cabang Bank Mitsubishi di Indonesia. Berarti jawabannya adalah A ya. Karena B, Mr. Kickman, warga negara USA, bekerja sebagai konsultan WHO. Ini dia subjek pajak, non subjek pajak ya, non subjek pajak. Karena dia adalah konsultan WHO. Ya, dia adalah pegawai dari organisasi internasional. Kemudian C, Mr. Miss Ratchanok Intanon, warga negara Thailand, menjuarai kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open di Indonesia yang berlangsung tanggal 2-8 Februari. Ini dia subjek pajak luar negeri guys. Karena cuma berapa hari kan ada di Indonesia ya. Kurang dari 193 hari. Jadi jawaban yang benar adalah A. Dan ini Bank Mitsubishi ini bukan organisasi internasional guys, dia adalah BUT dia, bank cabang bank asing di Indonesia. Oke, kira-kira itu aja guys yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerita gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.